berproses gitu. Jadi kalau ditanya gimana film Bukit Rakau Rumah, gue nggak peduli di titik ini mau orang bilang wah filmnya nggak bagus apa semua segala macam, filmnya jelek gimana segala macam. Kalau buat gue sudah sangat bersyukur didiagnosa sesuatu, kita nggak boleh berkecil hati gitu, karena it's normal and it's okay to be not okay. Yeah. Akhirnya kita ngomongin soal gimana ya kita kasih tahu ke generasi kita bahwa penting banget untuk kita ke psikolog, penting banget untuk kita tahu kita kenapa, penting banget untuk kita bangun support yang pas, yang benar, yang tulus gitu kan. Yeah. Nah terus akhirnya baru kita kepikiran kenapa nggak kita kenapa nggak kita bikin film aja gitu, karena menurut kita film itu bisa menjadi kendaraan yang pas di saat kita ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Karena kan kita kemasnya bukan dari satu segi perspektif aja, tapi kita bisa dari perspektif yang lain karena kita punya banyak karakter di film itu kan. Kita punya banyak mata di film itu, dan orang yang nonton juga mungkin akan punya perspektif yang beda lagi dari perspektif karakter yang udah kita bangun di dalam film tersebut gitu. Makanya kita memilih untuk raise awareness about mental health ini di film gitu loh. Dan kita senang banget karena kita dapat support dari banyak orang, kita dapat support dari Gilang Candy, kita dapat support juga dari Pak Manoj, karena Pak Manoj juga ikut kerjasama dengan kita. Terus juga kita dapat support dari Pak Monty, Mas Andi, dan akhirnya proses yang panjang tersebut dan estimate karena ini adalah proyek pertama kita di belakang layar, tapi ternyata proyek ini membawa kita untuk bisa menjadi bagian dari Festival Film Indonesia 2021 karena kita masuk 30 seleksi awal, so it means film kita ditonton sama juri-juri FFI dan dipilih dari berpuluh-puluh film jadi cuma tinggal 30. Itu aja udah pencapaian luar biasa buat kita yang pertama kali. Terus juga kita masuk 15 seleksi awal, kita masuk 15 film yang favorit penonton, 15 besar film favorit penonton. Dan menurut kita itu adalah pencapaian yang luar biasa gitu. Mungkin buat yang lain itu biasa aja ya, tapi karena kita baru di belakang layar, so it means a lot to us. Jadi thank you banget buat kalian yang udah memberikan suaranya buat kalian. Terus dan buat yang belum juga bisa langsung vote juga di festivalfilm.id/vote. Terus kalian bisa pilih film Bukit Rakau Rumah, bisa vote juga Prilly, bisa vote juga Jordi, dan kalian post juga di Instagram story buat minta orang lain juga bantu vote. Iya. Terus kita juga akan tayang di bioskop. Jadi semoga dengan tayangan kita di bioskop, kita bisa sama-sama menghidupkan lagi bioskop, bisa menghidupkan lagi kebiasaan orang yang kalau nonton film ke bioskop. Karena kita udah kangen banget kan guys, hidup normal kayak dulu, bisa ngedate di bioskop, bisa nonton film bagus di bioskop. So, kita senang bisa menjadi bagian itu gitu, bagian orang yang memang memperjuangkan bioskop untuk buka lagi dan memperjuangkan kita untuk bisa punya kehidupan yang normal lagi semakin depan. So, it means a lot to us juga kita bisa dapat slot di bioskop gitu. Dan nggak bisa, ini suami saya. Ada cincin melingkar di sini, tolong. Iya, minggir ya, ini suami saya guys. Saya posesif loh. Saya posesif banget. Ya udah lah, kan juga juga. Iya makanya. Tadi sampai mana? Iya, kan banyak yang nanya. Kok bisa? Lu nanya terus lu jawab sendiri. Terus sampai mana? Ya. Ini gue jawab ya. Jadi persyaratannya itu kita sudah melakukan screening, kita udah melakukan beberapa kali screening bersama Bipolar Care Indonesia, screening bersama penonton, screening bersama kritikus film, dan screening sama banyak sekali insan-insan yang kita undang gitu ya kemarin yang naik. Jadi kita udah melakukan screening memang beberapa kali, dan ada beberapa juga yang post di Instagram, seperti post di Instagram yang waktu itu kita melakukan FGD dan juga kan. Ada yang tidak juga kita post karena memang kita melakukan, ya maksudnya nggak semua private screening, namanya juga private ya, masa dia. Iya. Jadi nggak semua
screening itu kita posting karena itu adalah private screening, dan tujuan kita untuk melakukan screening tersebut karena kita ingin diskusi, kita pengen diskusi bagaimana film ini, terus responnya seperti apa, dan kira-kira ini gimana pendapat mereka akan tayang di bioskop dan bla bla bla. Jadi kita memang udah melakukan screening berkali-kali, dan itu memenuhi syarat untuk kita daftar ke FFI. Makanya karena kita udah melakukan screening, terus juga kita ngasih data ke FFI, bukti kita melakukan screening berupa foto, tanggal, dan semuanya, akhirnya kita bisa mendaftarkan film kita ke FFI. Makanya sempat masuk 30 seleksi awal, dan sekarang masuk 15 besar favorit penonton. Dan kita juga screening sama penonton-penonton, jadi ya mungkin yang nge-vote kita juga penonton-penonton yang udah ikut screening sama kita ya, Mai. Penonton udah ikut screening sama kita. Jadi kita makasih banget sama penonton yang udah ngasih suaranya ke kita. So, buat kalian yang mau dukung film Fikira Kau Rumah di FFI juga bisa banget. Kalian tinggal buka websitenya Festival Film Indonesia, terus kalian tinggal pilih kategori favorit penonton, isi data, dan pilih Fikira Kau Rumah sebagai film favorit, aku sebagai artis favorit, Jordi juga sebagai favorit. Gitu. Terus begitu kawan-kawan. Apalagi yang mau lo sampaikan Mai soal Fikira Kau Rumah? Mungkin soal Miskala, whatever yang ada di kepala lo saat ini. Kalau gue sih lebih kepada kita setahun setengah kali ya, setahun terakhir ini ngalamin banyak hal banget yang berkaitan dengan kesehatan mental kita ya, karena kita banyak dapat kabar orang kehilangan, dapat kabar orang yang kabar kehilangan, terus juga kita juga mungkin ada yang mengalami ekonomi, atau juga kita dapat kabar-kabar yang nggak enak tahun terakhir karena pandemi dan lain-lain. Gue berharap film ini bisa jadi bagian dari suara teman atau suara dari orang yang kesehatan mentalnya terganggu selama setahun terakhirnya atau udah lama gitu. Jadi memang gue sangat berharap semoga film ini bisa resonate sama kalian semua yang mengalami ataupun yang memiliki teman yang mempunyai gangguan kesehatan mental, atau saudara, atau anak sendiri, atau adik sendiri. Jadi semoga film Fikira Kau Rumah yang akan tayang di bioskop bisa mewakili kalian. Ya, dan semoga karakter Naira bisa juga mewakili banyak perasaan. Nair Niskala. Kebanyakan project, maaf, untung gue gak bilang karakter Inggit. Astagfirullah. Niskala berbarengan sih Oke. Sorry. Maksud gue, semoga karakter Niskala bisa mewakili banyak perasaan kalian atau mewakili suara kalian yang selama ini kalian gak berani suarakan. Karena kan banyak banget orang yang mungkin tahu dirinya kenapa, tahu dirinya itu lagi nggak baik-baik aja, tapi nggak berani mengungkapkan itu karena takut nggak disupport atau takut dipandang sebelah mata. Nah, semoga lewat film Fikira Kau Rumah kalian bisa menyampaikan apa yang kalian ingin sampaikan, atau karakter-karakter di Fikira Kau Rumah bisa menyampaikan apa yang ingin kalian rasain atau mewakili perasaan kalian. So itu sih yang paling penting. Yang paling penting kita jujur, aku nggak terlalu peduli sama berapa banyak nanti penonton yang akan kita dapat, berapa banyak nanti mungkin yang akan mengkritik film kita, menguji film kita. I don't care about any of those. Tapi yang aku peduli adalah semoga banyak perasaan yang bisa terwakilkan. Banyak banget banyak orang yang bisa relate dan bisa menjadikan film-film ini pelajaran untuk kalian, dan banyak orang yang akhirnya sadar soal bagaimana pentingnya menjaga kesehatan mental kita, karena kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik kayak gitu. Dan sebelum kita tutup live kita kali ini, karena sebenarnya kita sudah mengeluarkan banyak informasi terkait rangkaian di bioskop, kalian bisa nge-vote di FFI dan kakak tentang apa. Aku pengen ingetin lagi bahwa kalian bisa masih ditunggu untuk nge-vote kita sebagai film favorit pilihan penonton di Festival Film Indonesia. Caranya udah ada sih sebenarnya, caranya di feed Instagram aku, kalian tinggal cari aja. Cuma aku akan jelasin lagi. Kalian tinggal buka websitenya Festival Film Indonesia, festivalfilm.id.
terus kalian klik film favorit penonton, pilih kategori pilihan favorit penonton, terus kalian bisa pilih film Kukira Karuma, bisa pilih aku sebagai aktris favorit kalian, dan bisa pilih Jordi juga sebagai aktor pilihan kalian. And it means a lot to me, it means a lot to us, karena kita mengerjakan film Kukira Karuma ini dengan hati,